Selamat malam Pak Bupati. Apa kabar? Bapak Bupati Pandiko Timotius Kultom, Bapak Bupati Dambaan Warga Samosir, Dambaan Milenial, Dambaan Orang Tua, Dambaan Anak-anak. Apa kabar? Saya cerita sedikit di sini, Pak. Anda menjadi Bupati Samosir punya sejarah panjang dan punya sejarah yang menarik. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, Anda salah satunya kaum milenial yang mampu mencuri kalangan masyarakat Samosir. Ini memang satu sejarah dan satu keunikan tersendiri. Tapi saya juga berharap untuk kedepannya kepemimpinan Bapak harus selalu pro dengan rakyat Samosir. Berdirinya Kabupaten Samosir di tahun 2004 baru sekali ini yang bisa memenangkan Pilkada Samosir dari kalangan milenial. Tetapi Pak, di sini saya bukan mengkritisi kinerja Anda karena Bapak belum dilantik menjadi Bupati Samosir. Tetapi ke depan saya juga sebagai putra Samosir tidak akan lupa dan tidak akan segan-segan mengkritik Bapak demi kemajuan Samosir. Di sini Pak, saya hanya mengatakan isi hati saya mewakili warga atau masyarakat Samosir lainnya. Ketika nanti Bapak sudah memimpin Kabupaten Samosir, yang pertama tolong dulu Pak diperhatikan sektor perikanan di Samosir. Saya tahu persis Bapak bukan dilahirkan di Samosir, tetapi orang tua Bapak dilahirkan di Samosir dan besar di Samosir. Karena Bapak mungkin tak kenal dengan saya, tetapi saya mengenal dengan Bapak karena kita masih ada hubungan keluarga dekat. Tetapi walaupun kita ada hubungan keluarga dekat, saya tidak akan lupa mengkritisi Bapak. Sejarah singkat Pak, bisa Bapak tanyakan nanti sama orang tua yang ada di Samosir. Dulu di tahun 80 90-an pun mencari ikan di Danau Toba itu begitu gampang. Menggunakan tangan kosong pun bisa kita dapat. Tetapi sekarang untuk mendapatkan ikan jaring 100 meter pun belum tentu dapat ikan. Bayangkan Pak. Saya tidak mengatakan di sini bupati sebelumnya bodoh, tidak. Tetapi saya mengatakan di sini bupati sebelumnya tidak pernah memikirkan ini. Sebenarnya ini merupakan salah satu penghasilan besar untuk Samosir. Kita bisa memproduksi ikan begitu banyak, ribuan ton pun mampu. Itu akan menjadi nilai tambah untuk kehidupan di Samosir. Bayangkan Pak, saya ini di Batam. Di Batam ini cuma ada danau kecil tetapi mampu menyuplai ataupun menjadi kebutuhan untuk ikan tawar untuk warga semua Batam. Bayangkan Pak, kita punya Samosir, punya Danau Toba yang lebih bagaikan lautan, yang merupakan danau terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara pun paling besar. Bayangkan Pak,
Itulah merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita yang selama ini disia-siakan pemerintah Kabupaten Samosir. Mungkin ini agak emosi sedikit karena ini dari hati yang paling dalam. Semoga nanti Bapak mengoreksi Kepala Dinas Perikanan di Samosir, memberikan masukan bagaimana biar kembali lagi ikan mujair, ikan emas ataupun ikan-ikan lainnya yang dulunya begitu banyak di Samosir. Kalau hanya menggunakan keramba itu tidak ada hasil. Bayangkan Pak, saya ceritakan di sini ya. Ikan di Danau Toba tak perlu dikasih makan. Hanya ditabur bibit aja sudah bisa hidup sendiri. Yang penting ada pengawasan. Berikan pemikiran kepada masyarakat Samosir biar tetap melestarikan ikan yang ada di Danau Toba tanpa menangkap ikan-ikan kecil ataupun membuang sampah sembarangan. Karena ini adalah omset pertama yang ada di Samosir. Karena sumber daya alam kita di sana yaitu Danau Toba, itu yang pertama yang perlu diunggulkan. Kalau mau menjadikan Samosir menjadi daerah industri itu malah hal yang susah. Tetapi ini saya berharap penuh kepada Bapak Timotius Kultum supaya memperhatikan di sektor perikanan di Samosir. Itu Pak yang pertama. Terima kasih Pak. Semoga waktu-waktu nanti kita bisa ketemu lagi, kita bisa jumpa berjabat tangan, karena antara rumah saya dengan rumah Bapak tidak jauh di Samosir. Hanya hitungan berapa menit saya sudah sampai, dan kita akan bisa berjabat tangan langsung, bisa bercerita langsung tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada warga Samosir yang lainnya. Semoga warga Samosir juga tetap memperhatikan ikan yang ada di Danau Toba. Terima kasih.